Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue kembali lagi. Cuman kali ini cukup unik ya, karena gue lagi melakukan kolaborasi. Jadi cerita sambil kolaborasi online dengan pemenang dari kontes Pikopi mencari vlogger yang kemarin gue lagi cari-cari. Cuman memang sayangnya nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa offline karena memang si Zulfikar itu ada di luar kota dan bukan di kota gue, yaitu kota Jakarta. Dan juga tentunya lagi masa-masa kayak gini, rasanya juga nggak memungkinkan untuk bisa kolaborasi offline. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk kolaborasi online dan tentunya tuh topiknya segala macamnya itu nanti Zul yang akan pilih dan kasih. Jadi gue bakal cuma nimbrung doang dan mungkin ngejelasin sedikit-sedikit tentang kasusnya. Jadi semoga si Zul ini bisa menceritakan dengan baik kepada kalian ya. Dan Zul, supaya teman-teman di sana yang lagi mendengarkan atau anak-anak tiri yang lagi pada nontonin bisa kenal sama lu Jul dan bahkan Oke, nge-subscribe. Coba ceritain dong, lu tuh sepertinya apa gitu. Bukan sepertinya, sebenarnya tuh apa. Bukan sepertinya apa ya. oke Bang. Jadi Eh, sebenarnya konten channel aku ini isinya mirip-mirip dengan channel lu sih Bang. Ya menceritakan kasus-kasus yang menurut aku pribadi menarik untuk aku ceritakan. Dan mungkin kalau boleh jujur ya Bang, memang awalnya itu terinspirasi dari channel lu Bang. Thank you banget Jul. Soalnya menarik. Ngomong-ngomong, kalau misalnya lu lagi bikin-bikin apa video segala macam, sebenarnya lu ada kesulitan nggak sih bikin-bikin kayak gini? Kalau kesulitan sih masih ada ya Bang. Menurut aku salah satunya itu saat lagi riset kasusnya. Soalnya bagian ini kadang-kadang kalau kelamaan itu bikin Hmm. ngantuk dan suntuk lagi bang. Hmm. Nah kebetulan aku mau nanya nih bang, ada referensi gak bang Ah. biar nggak ngantuk dan suntuk saat lagi riset bahan kasus? Gimana ya bang kira-kira itu? Ya, gue pribadi sih juga sama lu Hmm, ya. Kalau lagi nge-research gitu juga malam-malam, bahkan cenderung ke waktu subuh ya, iya. setelah waktunya gue ngerjain TLM selesai. Nah, biasanya sih kalau gue punya referensi atau solusi buat lu sih mungkin adalah minum kopi sih Hmm, pastinya. Nah, gue biasanya tuh sekarang lagi minum kopi, itu Pikopi punya iya. kopi gitu ya. Jadi ini referensi gue menurut gue untuk lu untuk bisa menghantam kegantukan dan tetap fokus. Nah, itu kan di depan lu juga udah ada Pikopi tuh ya, gue Yoi lihat ya. bang. Jadi lu boleh langsung minum aja lah, menurut gue Oke, itu pilihan yang sudah sangat tepat sekali gitu, minum kopi menurut gue. siap bang. Hmm. Jadi lo kalau misalnya ngantuk tinggal bikin aja kan gampang juga tuh, tinggal nyeduh segala macam ya. Siap siap. Jadi dengan itu gue rasa lu udah langsung bisa jadi jago cerita Jul Yoi. gitu. Kalau lu udah minum si tea kopi ini karena ya rasanya juga enak, juga nendang juga kan, kafeinnya Hmm, bisa buat lu cukup awake lah untuk hmm. nge-research kasus-kasus yang biasanya butuh fokus yang cukup tinggi gitu ya. Gitu. Tapi gitu-gitu gue udah ngasih lu referensi juga. Sekarang daripada kita kelamaan mending kita langsung cerita aja nih Jul tentang kasus yang bakal lu Yoi. bawain. Lu mau bawain kasus apa sih Jul kali ini Jul? Jadi hari ini aku ingin bawain salah satu unsolved case ya bang, yaitu kasusnya The X-Men of New Orleans. Hmm. Menarik sih kasus ini bang. Oke, kita akan bahas ini. Dan tentu aja gue akan lebih sering lihat ke komputer karena gue lagi video callan sama si Jul juga di sana. Jadi tentunya sebelum itu silakan langsung aja yang namanya like, share, dan subscribe kalau nggak suka dengan channel ini dan mau support. Dan juga bisa langsung kunjungi si Zul nih. Abis video kali ini lo bisa langsung kunjungi si Zul dan coba lihat-lihat videonya dia. Dan kalau suka bisa support dia dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like Instagram gue di @rivalsantosa. Gue di Twitter juga di @rivalsantosa. Usernya sama, so let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Di X-Men Jazz atau bisa disebut juga di X-Men New Orleans karena kejadiannya di New Orleans gitu ya. Jadi pada tahun 1918 dan 1919 bisa dibilang menjadi masa yang cukup kelam ya, terutama pada Mei 1918 hingga Oktober 1919. Kenapa ya? Kayak password laptop ya. Tapi intinya wilayah New Orleans, Louisiana dan juga komunitas di sekitarnya termasuk juga Gretna itu mengalami kepanikan yang cukup besar, cukup masif karena kasus pembunuhan secara brutal yang terjadi di sana kepada beberapa warga yang juga tinggal di sana. Salah satunya adalah Joseph Maggio. Joseph Maggio sendiri itu merupakan seorang pedagang kelontong asal Italia yang tinggal bersama dengan istrinya, yaitu Catherine Maggio di Upper Line and Mongolia Street yang juga memiliki bar di sana dan juga toko bahan makanan.
Nah, pada tanggal 23 Mei 1918, saat dia itu sedang tidur bersama, layaknya kan pasangan suami istri, kecuali lakinya pulangnya telat jadi tidurnya di sofa di depan, tapi intinya mereka ternyata pada saat itu masih harmonis dan mereka masih tidur bersama. Nah, terjadilah sebuah tragedi di mana ada seorang penyusup yang masuk ke rumah tersebut, kemudian melanjutkan aksinya dengan memotong leher pasangan itu dengan pisau cukur lurus, yaitu straight razor biasa sebutannya. Jadi sebelum ada Gillette dan segala macamnya yang biasanya digunakan untuk mencukur dan segala macam adalah straight razor. Kalau kalian nonton film-film zaman dulu ya cukurnya tuh biasanya pakai straight razor yang dibuka kayak pisau. Nah, kemudian dengan menggunakan straight razor tersebut, itu pelakunya itu mengeksekusi. Setelah ngeblack pakai straight razor, eksekusinya dengan kapak yang dikapakkan ke kepala dengan tujuan untuk menyembunyikan metode dari aksi tersebut secara sebenarnya. Jadi akan timbul confusion saat diperiksa. Nah, Joseph sendiri itu sempat selamat, namun sayangnya beberapa menit setelah ditemukan oleh saudara laki-lakinya, yaitu Jake dan Andrew Maggio, itu Joseph itu tidak bisa diselamatkan. Sedangkan sang istrinya, si Catherine itu memang ternyata sudah goodbye terlebih dahulu sebelum ditemukan. Catherine itu sendiri meninggal juga dengan kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan ya, dimana lehernya itu, bagian lehernya dengan kepalanya, dengan badannya itu hampir nggak nyambung. Ya lu bisa coba visualin aja gitu ya Jul ya. Pihak berwenang setempat pun menganggap pembunuhan ini bukanlah perampokan. Karena secara unik, tidak ada harta benda yang diambil oleh pelaku. Namun tentunya, dari setiap kasus, terdapat tersangka yang usut punya usut bahwa pisau cukur yang digunakannya untuk membunuh merupakan pisau cukur milik si Andrew Maggio atau saudara laki-laki dari si Joseph yang memang punya barbershop di Kensrec. Namun setelah itu, salah satu pegawainya yang bernama Esteban Torres mengatakan bahwa ia melepaskan pisau cukur tersebut 2 hari sebelum pembunuhan terjadi untuk diasahnya. Nah, si Maggio ini tinggal di apartemen yang bersebelahan dengan kediaman Joseph. Lalu dia menemukan saudara laki-lakinya ini 2 jam setelah kejadian tersebut karena mendengar suara aneh dari dindingnya. Ia menyatakan tidak mendengar suara apapun terkait pembunuhan tersebut dan hanya mendengar suara setelah kejadian. Tentunya pihak kepolisian pun mencurigainya dan menetapkan si Maggio ini sebagai tersangka utama. Namun setelah itu, dia dibebaskan karena penyelidikan tidak cukup kuat untuk mengungkapkan hal tersebut. Tentunya kasus pembunuhan ini terus bergulir hingga menyebabkan 6 orang tewas dan 6 orang lainnya luka-luka. Jadi korbannya ada 12 orang. Namun hal menariknya tidak hanya datang dari sana. Pada awalnya, kasus pembunuhan ini dianggap hanyalah sebuah penyusup misterius yang mendobrak rumah orang lalu membunuhnya. Namun semua pembunuhan ini menggunakan kapak dari sang korban. Jadi pembunuh ini tidak membawa apapun. Dia menggunakan senjata yang ada di rumah korban untuk membunuh korbannya. Senjata itu sebuah kapak. Maka orang-orang di sana pun menyebut pembunuh ini dengan nama The Axeman. Nah, beberapa kasus ini memang terkesan template dan memang punya patternnya sendiri yang akhirnya membuat sebuah identitas terhadap kasus ini, di mana panel pintu belakang korban itu selalu dilepas dengan pahat dan panelnya itu biasanya ditinggalkan dengan pintu. Serta penyusupnya itu tersebut biasa tuh selalu menyerang satu atau lebih dari satu penduduk dengan menggunakan kapak ataupun si straight razor itu atau silet lurus yang sebetulnya sudah si Zul bilangin gitu di awal-awal, di mana memang kapak yang digunakan selalu kapak milik korbannya. Nah, setelah segelintiran kasus ini yang dimana memakan banyak korban, nah pada tanggal 14 Maret 1919, cetakan koran lokal yang bernama Times-Picayune atau korannya namanya Times-Picayune itu memberikan sebuah salinan surat dari The Axeman.
Jadi si The X-Men itu sepertinya mengirimkan surat atau salinan kopi ke media cetak pada saat itu yang namanya Times-Picayune, dan Times-Picayune itu mempublikasikannya. Jadi memang sepertinya metode-metode ini sudah dibawa dari zaman dulu ya. Dari zamannya Zodiac sampai si ini, bahkan si X-Men duluan baru Zodiac. Jadi itu memang sudah terjadi dan biasanya banyak yang narsistik dan mencoba memberikan eksistensinya lewat artikel-artikel atau puzzle atau bahkan pesan melalui media cetak yang memang pada saat itu adalah media yang paling reliable untuk para penduduk. Dan gue akan kasih ke kalian lihat suratnya seperti apa. Kalian bisa coba baca, coba di pause gitu ya. Nanti kalian bisa mendalami kira-kira artikelnya tuh isinya tuh kayak gimana sih. Kalau gue pribadi sih yang baca memang cukup merinding dan ngeri-ngeri sedap ya dengan tulisan atau surat yang dipublikasikan lewat Times-Picayune ini. Jadi kalian coba bisa pause kalau kalian mau baca dulu untuk mengerti lebih lanjut lagi. Begitulah isi dari suratnya. Nah, setelah datangnya kabar dari surat tersebut, orang-orang di sana pun mempercayai bahwa surat itu benar-benar ditulis oleh The X-Men sendiri. Karena tanggal 18 Maret tahun 1919, seluruh kota pun diiringi musik jazz dan benar saja tidak ada penyerangan yang terjadi. Jadi The X-Men ini benar-benar menepati janjinya. Akan tetapi, di tahun yang sama, The X-Men kembali melakukan penyerangan terhadap 4 orang. Dan hanya satu korban yang meninggal karena luka yang dialaminya. Dan setelah tragedi tersebut, The X-Men menghilang tanpa jejak atau petunjuk apapun yang membuat kasus ini tidak pernah terpecahkan hingga sekarang. Karena banyaknya ketidakjelasan pada kasus pembunuhan berantai ini, maka banyak ahli yang mencoba untuk memecahkan kasus ini atau paling tidaknya menemukan motif di balik pembunuhan berantai ini yang dilakukan X-Men ini. Nah, salah satu teori pun datang dari Eric Hofbauer, seorang gitaris dari komposer jazz yang berhubungan dengan fakultas di Emerson College dan Longy School of Music of Bard College, di mana ditemukan bahwa mayoritas korban di X-Men ini adalah imigran Italia atau Italia Amerika, yang bisa saja menjadi motif dari The X-Men yang sedang melakukan balas dendam terhadap kaum tersebut. Karena musisi jazz kulit hitam tidak mendapati pujian dari mereka. Ditambah rekaman jazz pertama di tahun 1917 dipimpin oleh Italia Amerika yang bernama Nick LaRocca. Jadi nggak hanya teori itu aja Jul, tapi Eric juga memberikan teori lain bahwa The X-Men itu kesel dengan penutupan Red Line District di Storyville pada tahun 1917. Di mana pada tahun tersebut, Angkatan Laut itu menutup semua yang ada di lingkungan tersebut mulai dari sarang judi, mulai dari rumah yang buat esek-esek, dan klub yang memang menjadi tempat di mana para musisi jazz itu berkembang atau berpenampilan di sana atau perform. Nah, teori lain pun disampaikan oleh Eric Hofbauer yang mengatakan bahwa bisa aja ini adalah memang sebuah strategi pemasaran musik jazz yang memang terbesar sepanjang sejarah perkembangan musik jazz. Karena pada tahun 1918, Times-Picayune itu surat kabar yang juga menyebarkan surat dari The X-Men itu membuat sebuah tulisan yang mencemari jazz dengan mengatakan bahwa jazz itu bukanlah sebuah musik melainkan hanya suara berisik. Yang karena memang pada masa itu, tahun-tahun ini memang masih berat banget tuh yang namanya segregasi, keras banget masalah kulit hitam dan kulit putih, dan memang musik jazz itu biasanya sangat lumrah digunakan oleh para manusia kulit hitam untuk menyuarakan soal opininya, soal ekosistem atau society di Amerika pada saat itu. Nah, tentunya hal ini pun jadi masuk akal ya, dimana jika kita melihat pada tahun 1918 hingga 1919, musik jazz itu masih dalam tahap awal, dan memang walaupun tahap awal ternyata juga berkembang pesat di New Orleans. Lalu jika kita kaitkan dengan perintah dari surat The X-Men, maka pada malam di mana orang memainkan musik jazz secara serentak untuk menyelamatkan diri gitu ya, di sanalah setiap band jazz di New Orleans itu bisa bekerja dan mengadakan pertunjukan, baik di rumah ataupun di aula atau hall-hall memang yang digunakan untuk publik. Yang mungkin membantu semua musisi jazz yang tadinya tidak mendapatkan ruang untuk perform atau duit, itu akhirnya bisa mendapatkan payment atau bayaran di saat terjadinya si chaos yang disebabkan oleh si X-Men ini.
Jadi ya rasa-rasanya memang ada sedikit indikasi seperti itu. Kira-kira itu teori yang coba digelontorkan oleh sebagian orang. Selanjutnya ini pemikiran lain datang dari penulis buku The X-Men of New Orleans: The True Story yang bernama Miriam Davis, yang menyampaikan bahwa surat yang terdapat di koran tersebut bukanlah surat yang ditulis oleh The X-Men. Dia juga menyampaikan bahwa The X-Men bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, namun dia sangat terpelajar. Davis sendiri tidak mengetahui siapa sebenarnya The X-Men ini. Namun banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pria bernama Joseph Mumfre atau seorang mafia di New Orleans saat itu. Namun Davis kurang setuju dengan hal tersebut. Karena saat terjadi pembunuhan atau saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh X-Men, Mumfre ini sedang berada di penjara. Davis pun memiliki pemikiran yang cukup kuat tentang kaitan The X-Men dengan para korbannya, yang merupakan kebanyakan imigran Italia Amerika. Yang pada saat itu, sebagian dari imigran Italia di New Orleans berasal dari Sicily atau kawasan yang berada di Italia, yang orang-orangnya itu berkulit cukup gelap. Lalu mereka dianggap kurang cocok dengan orang kulit hitam atau putih. Kaum itu pun bersedia untuk melakukan pekerjaan yang bisa dibilang tidak sesuai untuk orang kulit putih. Dan sebagai sebuah komunitas, mereka sangat sukses secara ekonomi. Nah, maka kecurigaan pun tuh muncul bahwa ada semacam kecemasan rasial atau etnis gitu ya, bahwa di X-Men itu mungkin membenci orang asing yang tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam alias hybrid atau imigran yang mungkin melakukan lebih baik soal musik jazz gitu ya. Davis pun menambahkan bahwa ia memiliki seorang nama yang paling masuk akal dan sangat dekat untuk dijadikan tersangka atau pelaku, yaitu John Joseph Davila. John Joseph Davila itu menulis surat tersebut dan ia adalah seorang musisi dan komposer musik jazz yang setelah menulis surat tersebut diterbitkan gitu ya, ia pun mengeluarkan sebuah komposisi lagu atau lagunya sendiri, yaitu namanya The Mysterious X-Men's Jazz, Don't Scare Me Papa, dan menghasilkan banyak uang dari lagu tersebut. Walaupun memang dalam konteks bisnis ini adalah sebuah hal yang dilakukan sama banyak orang-orang yang oportunis, yang selalu memanfaatkan momentum untuk melakukan sesuatu untuk bisa akhirnya mendapatkan keuntungan dari momentum tersebut, yang menurut gue sih lumrah-lumrah aja. Tapi tentunya karena kasusnya memang masif banget, besar banget, jadi akhirnya banyak indikasi-indikasi dan tuduhan-tuduhan yang coba disangkakan untuk mencari ya paling masuk akal tuh yang kemana gitu. Tentunya memang sampai sekarang kasus ini masih menjadi unsolved case atau unsolved mysteries yang tidak pernah terungkap siapa pelakunya hingga motifnya gitu ya. Dan tentunya gimana sampai orang tersebut itu bisa melakukan hal ini secara berantai. Memang namun di X-Men sendiri itu mungkin ya digunakan juga menjadi salah satu strategi pemasaran marketing musik jazz, juga menghidupkan kembali industri musik jazz dan juga menghidupkan kembali society para kulit hitam dalam bermain musik jazz di ekosistem kulit putih atau imigran bahkan. Jadi memang karena ini kasusnya memang besar sekali dan juga pada masa itu tentunya kepolisian, model-model interogasi, model-model yang namanya meneliti sesuatu kasus memang tidak sesignifikan sekarang karena teknologinya juga masih terbatas. Sehingga akhirnya kasus-kasus zaman dulu jadi banyak yang beku karena keterbatasan teknologi. Tapi tentunya kalau kemarin puzzle-nya Zodiac Killer aja itu juga bisa akhirnya lolos, tentunya kita punya ekspektasi bahwa di waktu mendatang mungkin aja di X-Men ini juga bakal bisa dipecahkan. Walaupun akan memakan waktu yang tentunya akan lebih lama karena di X-Men itu tidak menggunakan puzzle, melainkan cuma bukti-bukti aja yang mungkin sekarang buktinya nggak tahu masih di reserve atau enggak. Jadi itulah dia kasusnya tentang The X-Men yang semoga bisa memberikan kalian sebuah pengetahuan soal apa yang terjadi di perkembangan musik jazz pada masa-masa itu, yang memang kasus ini dikaitkan kepada pemasaran musik jazz atau as a strategy business dari orang-orang di baliknya yang mungkin terkait atau mungkin memang hanya sekedar kelakuan dari orang-orang aneh yang ingin melakukan hal tersebut tapi sekaligus juga suka yang namanya musik jazz. Yang ada yang tahu kasusnya seperti apa sebenarnya sesungguhnya, tapi memang waktunya akan tentunya membuka kasus ini seterang-terangnya. So, terima kasih sudah nonton sampai akhir.
Thank you juga sama Jul udah mau nemenin gue untuk kolaborasi di hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan si Jul nih dan mau support dia, kalian bisa mampir ke channelnya dia. Intip-intip konten-kontennya kalian bisa tonton juga kalau kalian suka. Dan kalau mau support lebih jauh silahkan untuk subscribe channelnya dia tentunya. Dan gue berterima kasih sama Jul banget nih. Udah bisa menangin juga dan niat untuk ikut kompetisi Pikopi Mencari Vlogger. So thank you guys for watching sekali lagi. Kalau misalnya kalian suka video kali ini silahkan untuk like, share, dan subscribe. Dan pastikan juga follow gue di @rivalsantosa, gue di Twitter, di Instagram. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita kupas dan kita bahas. So, see you on the next case, guys. Thank you, Jul. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.